berkembang begitu cepat di era sekarang? Mengapa kita dapat berkomunikasi dengan orang di belahan dunia lain dalam hitungan detik, mengakses informasi dengan mudah, serta mempelajari berbagai hal tanpa batasan jarak? Fenomena ini merupakan bagian dari globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia yang ditandai dengan meningkatnya keterhubungan antar negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, pendidikan, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perkembangan teknologi yang kita rasakan saat ini merupakan hasil dari perjalanan panjang peradaban manusia yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Globalisasi membawa banyak kemudahan, tetapi juga menuntut manusia untuk mampu mengikuti perkembangan tersebut. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terjadi secara tiba-tiba. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari proses sejarah yang panjang, kondisi geografis suatu wilayah, hingga kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Karena itu, dalam video ini kita akan membahas pengaruh globalisasi terhadap inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari 3 sudut pandang utama, yaitu sejarah, sosiologi, dan geografi. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, globalisasi merupakan proses yang telah berlangsung sejak lama melalui interaksi antar bangsa. Salah satu contohnya adalah jalur sutra, yaitu jalur perdagangan kuno yang telah menghubungkan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya jadi tempat pertukaran barang seperti sutra dan rempah-rempah, tetapi juga menjadi jalur penyebaran ilmu pengetahuan. Teknologi pembuatan kertas dari Cina, misalnya, penyebaran ke berbagai wilayah dan mengubah cara manusia menyimpan serta menyampaikan informasi. Memasuki abad ke-15, dunia mengalami era penjelajahan samudera. Bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah dan bertemu banyak peradaban baru. Pertemuan ini mempercepat perkembangan pengetahuan di bidang navigasi, pembuatan peta, serta teknologi kapal yang semakin maju. Perkembangan globalisasi semakin terlihat ketika revolusi industri terjadi pada abad ke-18. Pada masa ini, berbagai inovasi besar bermunculan seperti mesin uap, alat produksi modern, dan transportasi berbasis rel. Teknologi tersebut membuat proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien, sekaligus meningkatkan mobilitas manusia dan barang. Akibatnya, dunia ini menjadi semakin terhubung. Informasi dan teknologi dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dengan lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Memasuki abad ke-20, hingga sekarang kemajuan teknologi komunikasi seperti telepon, satelit, dan internet semakin mempercepat arus globalisasi. Para ilmuwan dari berbagai negara kini dapat bekerja sama dalam penelitian tanpa harus berada di lokasi yang sama. Kesimpulannya, sejarah menunjukkan bahwa globalisasi telah mendorong inovasi iptek melalui proses pertukaran pengetahuan yang berlangsung secara terus-menerus. Semakin intens hubungan antar bangsa, semakin cepat pula perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah memahami bagaimana globalisasi berkembang melalui proses sejarah yang panjang, penting juga untuk melihat bagaimana globalisasi mempengaruhi kehidupan manusia. Globalisasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi dan hubungan antar negara, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat, terutama melalui pendidikan. Dalam sosiologi pendidikan, Emil Durkheim menyatakan bahwa pendidikan berfungsi mempersiapkan individu agar mampu berperan di masyarakat. Verwordy juga menjelaskan bahwa pendidikan merupakan modal penting untuk meraih peluang hidup. Semakin tinggi kualitas pendidikan seorang, semakin besar pula kesempatan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan, termasuk kemajuan teknologi. Di era globalisasi, sistem pendidikan ikut mengalami transformasi, proses belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Teknologi memungkinkan peserta didik mengakses materi dari berbagai sumber, mengikuti pembelajaran daring, serta mengenal inovasi terbaru dari seluruh dunia. Selain itu, globalisasi juga mendorong masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, dan berinovasi menjadi keterampilan penting agar manusia tidak tertinggal dalam perkembangan zaman. Kesimpulannya, pendidikan menjadi kunci utama dalam menghadapi globalisasi karena membantu manusia beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Asia Timur, terutama Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, merupakan wilayah yang sangat intens menggunakan dan mengembangkan iptek. Globalisasi mempercepat arus informasi, modal,
dan tenaga ahli ke wilayah ini sehingga inovasi teknologi berkembang pesat seperti robotik, kecerdasan buatan, semikonduktor, dan teknologi komunikasi. Wilayah ini adalah fungsional. Wilayah Asia Timur termasuk wilayah fungsional karena negara-negara di wilayah ini saling terhubung oleh fungsi ekonomi dan teknologi. Terdapat pusat-pusat inovasi seperti Tokyo, Seoul, Shenzhen, Beijing yang mempengaruhi wilayah lainnya. Aktivitas iptek tergantung pada jaringan global, perdagangan, riset, dan industri. Secara geografis, Asia Timur memiliki letak strategis di jalur perdagangan dunia. Kawasan perkotaan dan industri maju seperti megacity dan teknopark. Akses infrastrukturnya modern seperti pelabuhan, bandara, jaringan internetnya sangat cepat. Wilayah yang terlibat antara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok bagian timur, Taiwan, dan Singapura sebagai hubungan teknologi Asia. Dampak positifnya adalah akses informasi menjadi jauh lebih cepat dan luas. Kolaborasi internasional semakin mudah dilakukan sehingga inovasi dapat berkembang lebih pesat. Selain itu, pendidikan menjadi lebih modern dengan dukungan teknologi digital. Dampak negatifnya adalah yang pertama, kesenjangan wilayah antara daerah maju dan tertinggal. Yang kedua, urbanisasi berlebihan yang menimbulkan kepadatan penduduk. Yang ketiga, ketergantungan wilayah lain pada teknologi dari negara maju. Yang keempat, dampak lingkungan seperti polusi industri dan eksploitasi sumber daya. Menurut geografis, perkembangan iptek dalam era globalisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama berikut. Yang pertama, letak geografis strategis. Wilayah yang berada di jalur perdagangan internasional, pesisir, dan dekat pusat ekonomi dunia lebih cepat menerima arus globalisasi. Kondisi ini mempercepat masuknya teknologi, informasi, dan inovasi iptek. Yang kedua, konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Kemajuan iptek berkembang pesat di wilayah yang memiliki akses transportasi dan komunikasi yang baik, seperti pelabuhan, bandara internasional, serta jaringan internet. Akses ini memperlancar pertukaran ilmu pengetahuan antar wilayah. Yang tiga, interaksi antar wilayah. Globalisasi meningkatkan interaksi antar wilayah melalui perdagangan, pendidikan, dan kerjasama riset. Interaksi ini memungkinkan terjadinya transfer teknologi dari wilayah maju ke wilayah berkembang. Yang keempat, ketersediaan sumber daya wilayah. Wilayah dengan sumber daya manusia berkualitas dan sumber daya alam yang mendukung industri teknologi cenderung berkembang lebih cepat dalam iptek. Yang kelima, aktivitas di wilayah fungsional. Secara geografis, iptek berkembang di wilayah fungsional seperti kota besar dan kawasan industri yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, riset, dan inovasi. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa globalisasi memiliki peran besar dalam mendorong inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sejarah menunjukkan bahwa pertukaran pengetahuan telah terjadi sejak lama. Sosiologi menegaskan bahwa pendidikan membantu manusia beradaptasi terhadap perubahan. Sementara itu, geografi menjelaskan bahwa keterhubungan wilayah mempercepat penyebaran inovasi. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif. Dengan terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri, kita dapat menjadikan globalisasi sebagai peluang untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Karena pada akhirnya, teknologi bukan hanya tentang kecanggihan, tetapi tentang bagaimana manusia menggunakannya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.